Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman, bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan lain sebagainya dimanapun anda berada. Kembali lagi dengan channel Jimatul Arabic. Welcome to my channel. Ya, kali ini kami akan memberikan sesuatu yang mistis. Bah, lah, lah. Oke teman-teman, ternyata sebelum diceritakan sudah. Oke, aduh memang kalau berbicara tentang hal mistis ya, kadang bulu kuduk dan bulu kumis, merinding, bulu-bulu yang lainnya merinding. merinding dan pada bau. Oke, sekarang kita membahas apa nih, Bi? Membahas tentang ada yang DM ya ke saya. Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya agar terus berkembang channel kami ya, dan terus dukung agar terus selalu memberikan konten-konten yang lainnya tapi tetap positif. Oke, kita lanjut. Kita membahas tentang hal yang mistis. Oke. Tentang apa nih? Membedakan orang kesurupan asli dan tidak. Kadang kita susahnya. Kadang memang kalau orang yang tidak tahu maka itu merasakan itu kesurupan. Kesurupan. Padahal mah kau kok. Kadang biasanya ya kalau di zaman-zaman mahasiswa atau SMP SMA itu ada ospek ya. Ospek ya benar. Nah, ospek itu biasanya kan suka ada jerit malam. Jerit malam. Jerit malam itu biasanya diadakan di suatu tempat yang memang harus menguji nyali dan mental. Biasanya memasuki ke area perhutanan. Dan di situ suka ada kuburan. Ya. Nah, jadi di sini kami akan membahas atau memberikan penjelasan tentang bedanya kesurupan asli dan tidak. Palsu. Itulah asli dan palsu. Ya. Jadi mau dari mana dulu nih, Bah? Pertama ya. Yang pertama itu kita kan kadang itu harus benar-benar kita tahu. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita melihat ada seseorang, misalkan seorang tersebut langsung ngamuk-ngamuk gitu, ngamuk-ngamuk gak jelas. Kita kan tidak tahu ini teh kesurupan atau apa. Nah, di sini kita kan sekarang akan menerangkan tentang seperti itu, konten-konten yang dapat menjelaskan. Nah, adapun penjelasannya, oke kita lanjut saja sekarang. Silahkan, Bi. Jadi fenomena orang kesurupan itu sudah marak di masyarakat ya. Apalagi dengan adanya film horor. Ya, biasanya kalau udah nonton film horor takut ke WC, betul tidak? Iya. Takut ke WC, takut ke kamar, takut ke rumah. Jadi dan takut keluar. Jadi cacing di mana? Ya, jadi memang merasa ketakutan dalam diri itu yang membuat kita menjadi susah untuk menjalankan aktivitas. Ya. Mau sholat malam ada alasannya takut. Ke WC nyari kudu teh. Jadi mungkin ada sejarah WC di kamar itu mungkin agar tidak jauh berjalan ke WC ya. Tapi kalau yang malas mah tetap nggak ngaruh. Dimanapun dan kapanpun, siapapun kalau malas memang apapun juga akan menjadi kendala. Ya. Siap. Jadi gimana ini? Mungkin ada beberapa yang mungkin membedakan ya. Ciri yang membedakan yang pertama kondisi tubuh. Nah, biasanya biasanya ini saya mengambil dari dari Google ya. Karena sebelumnya kami melihat dulu ya ciri-cirinya dan kita aplikasikan di realitas kehidupan kita. Kondisi tubuh. Gejala awalnya itu dari kesurupan biasanya terjadi beberapa perubahan kondisi tubuh. Diawali dan tanda-tanda lemah, pusing, berdebar, keringat dingin, lalu pingsan untuk beberapa saat, kemudian akan meronta ketika bangun dari pingsan. Jadi kondisi tubuh itu ngaruh. Ketika kesurupan awal itu kondisi tubuhnya merasa pusing, berdebar, kemudian pingsan. Nah, gitu. Gitu. Itu pingsan lama. Kata gitu kan. Nyahilap deui keur beri napas buatan.
ketika pingsan, set, pas bangun itu Itu sieun. dasar gitu. Iya. Sama nih. Maneh saha? Sama nih. Maneh oge saha? Aing bisa apa? Gitu apa? Jadi memang itu biasanya ya sudah marak kesurupan pertama itu dengan suara-suara yang aneh. Jadi sekarang kan Ya kan, kondisi tubuh. ciri-ciri kedua itu perubahan suara ya tadi saya sebutkan. Iya. Perubahan suara itu kadang jadi perempuan, ya jadi Assalamualaikum kayak gitu. Iya sah, ya konten naon. Ya halo siapa tadi gua di-subscribe ya. Nah, gitu contohnya. Itu yang kedua ya. Nah, jadi berubah. Jadi ada suara perempuan. Kadang berubah, Bang. Berubah itu dalam waktu yang cepat. Misalnya pertama yang memasuki rohnya itu kadang gitu. Kemudian beberapa detik kemudian masuk lagi yang lain. Masuk yang lain. Di nenek-nenek. Gimana nenek-nenek? Aing, nenek. Kaki. Aing macam apa? Kalau di-subscribe ya channel. Injo aing. Mana saha lain injo aing mana lain. Nah, gitu ya. Jadi perbedaan. Jadi perbedaan suara biasanya ya. Misalnya suara babah itu seperti ini, tapi ketika kesurupan itu akan menjadi berubah sesuai dengan ya, apa yang dimaksud. Kemudian kebal. Kebal. Ada juga kebal ya. Kebal. Jadi kalau misalnya orang kesurupan itu cirinya itu dari rambut ketika digunting itu tenerak. Oh, tidak putus. What is the meaning tenerak? Tenerak itu adalah dina sangu aya nerak sangu. Kerak. Oh, kerak. Tenerak itu digunting atau dipotong itu gak mempan. Gak gitu mempan. Ya. Nah, jadi itu ciri-ciri umumnya ya. Karena jadi kalau misalkan ada di tempat teman-teman semua, misalkan ada yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk, itu harus bawa gunting aja. Bawa gunting aja. Coba dicukur gitunya. Jangan dicukur. Satu helai aja. Satu helai kita gunting. Kalau misalkan digunting itu terputus, berarti itu mungkin bukan kesurupan, tetapi ada hal-hal lain, mungkin masalah mental ya seperti itu. Betul. Bisa penyakit apapun. Karena kan kesurupan itu datang dari pikiran ya. Ketika iya. pikiran kosong, maka hati pun kosong ya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya hatinya dan pikirannya kosong itu biasanya makhluk halus itu cepat masuk ya, karena apalagi imannya kurang ya. Imannya kurang ya, karena kurang itu. berdoa. Kemudian yang keempat itu kuat ya. Nah, kadang kan kalau tradisi di kita itu kalau ada orang yang kesurupan di belakang kaki itu apa disebutnya tuh ini tuh tumit. Apa ini? Ini teh naon ini di atas tumit, tong dibuka hidup. Apa? Ini di atas tumit, ini apa ini? Dipencet ya, kalau dipencet atau di ini gitu. Akan kalau misalnya yang kesurupan itu dia kuat, tapi kalau yang tidak kesurupan itu akan merasa sakit. Nah, ketika dipencet, dipijit, atau dipijit merasa sakit. Ini hidung. Dipencet itu merasa sakit, maka itu tidak kesurupan. Tapi kalau tidak sakit maka itu kesurupan. Gitu, ya. Jadi merasa kuat. Ya. Tapi begini, kalau misalkan ada yang kesurupan. Geseran nggak itu geseran? Oh. Di situ asupan kamera. Dia tuh mau terkenal mana. Tapi gini kalau misalkan ada ini ya, kalau jeleknya misalkan yang mudah-mudahan tidak terjadi, ada yang kesurupan. Langkah apa, mungkin ada bacaan-bacaan nggak yang yang perlu banyak, kita gitu? Banyak orang yang menyangka ketika ada kesurupan itu merasa khawatir dan merasa takut gitu dengan adanya orang yang kesurupan. Kadang suka langsung salting gitu ya, mencari orang yang pintar dalam, padahal simpel sekali. Ketika menemukan orang yang kesurupan itu, yaitu langkah pertama ya lihat dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang keempat tadi ya. Ya, yang keempat tadi, kemudian yang tadi dipencet, yang nyeri, gunting gitu ya, kita ciri-cirinya. Kalau misalkan tidak atau lepas dari ciri-ciri itu, yang itu kesurupan misalnya, maka langkah pertama itu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa ya? Dengan cara berdoa. Salah satunya doa yang paling kuat untuk orang yang kesurupan itu adalah yang biasa kita lakukan itu ayat kursi. Ayat kursi. Ya. Dan itu ayat kursi ini selalu
kita lakukan atau kita bacakan ke setiap orang yang kesurupan ya, karena ayat kursi itu sangat kuat untuk orang yang kesurupan ya. Bacaannya mungkin teman-teman tahu. Jadi gak usah gimana tong riweuh gitunya, tong riweuh neangan dukun. Tapi ada yang kesurupan itu kuat gitu, susah untuk dibacakan karena kan ayat kursi itu kadang makhluk halus juga atau setan bahkan juga lebih hafal ya? Ada yang hafal ya ketika kesurupan itu, karena kesurupan itu bukan karena kan ada arwah leluhur seperti itu, jadi datang kepada diri seseorang. Kadang kan ada yang turun menurun dari nenek moyangnya turun kepada cucunya itu ya, itu yang disebut dengan ilmu batin ya. Jadi iya, kadang kan gini, kadang ada minta beras merah, terus minta kopi, ada juga minta ayam kampung. Bukan ayam geprek ya, bukan ayam kampung. Terus misalkan ayam yang jawernya warna hitam, suka ada yang gitu Bi ya. Nah, hal yang mencikapi itu kan kita selalu tanya kalau misalkan orang yang 100% percaya kan itu nyampe kemanapun juga gitu, sampai gak kecari-cari itu yang permintaannya. Itu harus dituruti apa gimana ya? Makanya kita harus bisa membedakan antara ahli hikmah dan dukun ya. Jadi kalau dukun itu memang berbicara tentang sesuatu yang nyata itu seperti yang nampak. Harus ada rokok, harus ada jawer hitam, jawer kayak gitu ya. Tapi kalau ahli hikmah itu ya, ahli hikmah itu harus selalu selalu ada di dalam panduan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Selalu mendekatkan diri dengan caranya sholat sunnah, sholat hajat dan lain sebagainya dengan doa-doa tertentu yang sudah ada pada zaman Rasul. Tuh ya, jadi memang tidak sembarangan ya untuk orang-orang ahli hikmah itu, karena yang disebut dengan ahli hikmah itu orang yang ahli dalam sebuah hal-hal yang mistis dan kerohanian yang goib ya, yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang untungnya gini Bi, yang saya pernah lihat kesurupan juga ya waktu dulu. Alhamdulillahnya untungnya masih mintanya jarum coklat, rokoknya nggak murah. Kalau misalkan di Samsu Gold misalkan ya gitu, minta pape mahal. Itu kan mahal. Gimana gitu. Nah, untuk jadi gini ya, kesimpulannya kalau misalkan ada teman-teman atau siapa saja kerabat atau orang lain yang kesurupan, jangan panik. Selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca ayat suci atau apapun yang kalian bisa dengan niat yang sesungguh-sungguhnya untuk menyembuhkan tersebut. Jangan nyampe nanti pengisianan atau apa konten ya teh. Sesieun bahas mistis sih. Nah, jadi kadang kan tempat-tempat kosong kalau tanpa dengan berdoa kan ada yang rumah yang belum diselamatkan. Nah, itu makna dari selamatan itu adalah menyelamatkan dari sesuatu yang goib. Contohnya gini, kita ke rumah orang ya tanpa izin terlebih dahulu, kira-kira orang yang kita tempati atau kita kunjungi itu akan merasa marah gak atau merasa apa? Iya, merasa tidak dihormati. Tidak dihormati gak? Iya, sama dengan halnya alam lain ya. Alam gaib itu merupakan alam ya. Alam yang harus kita hormati, yang harus kita taati peraturannya, ketentuannya. Jadi kalau kita ke suatu tempat, contohnya nih, ada yang kesurupan. Ya. Di gunung. Kesurupan. Gitu. Kesurupan. Nah, kesurupan itu ada yang misalnya sebelumnya kamu kemana? Oh, ditanya dulu. Tanya dulu. Kencing di tempat yang bukan semestinya. Ya biasanya laki-laki ya. Nah, misalnya di tempat yang tidak ada tempat WC-nya, kemudian kencing misalkan di takal salak misalkan. Takal salak. Kemudian kencing di sana, setelah kencing apa yang terjadi? Kan Allah alam ya. Mungkin ada pribumi atau makhluk lain yang merasa dirugikan atau terganggu dengan hal tersebut. Maka ketika apapun yang kita lakukan di tempat yang bukan kita tempati, bukan tempatnya, maka kita harus selalu izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta izin kepada makhluk yang ada di tempat tersebut ya.
mengucapkan assalamualaikum, kemudian bismillahirrahmanirrahim, Iya. a'udzubillahi min hamazati syayatin, a'udzubika ayah dulun, ya itu ada doanya ya, jadi diganggu dari gangguan setan. Nah, Ya. seperti itu. Jadi banyak sekali ya orang yang merasa kesurupan itu sulit untuk diatasi, padahal mudah sih sebenarnya, mudah. Intinya tetap kita itu selalu ingat kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak mengingatnya, malah memikirkan, padahal kita sudah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita malah meminta kepada yang lain? Nah, oke, mungkin hanya itu yang bisa kami berikan kontennya kepada teman-teman semua. Tetap terus dukung konten kami, semoga bermanfaat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masih